Selamat pagi, saudaraku. Selamat Hari Baru. Hari ini kita merayakan Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allahku, padamu aku berserah diri. Engkaulah yang memberi aku hidup. Berkatilah dan bantulah saudara-saudara saya yang saat ini mungkin sedang dalam masalah. Bebaskanlah mereka dari masalah. Semoga mereka kembali hidup dalam sukacitamu. Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya. Ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, kalau saat ini Anda dihina orang, doakanlah mereka. Kalau saat ini Anda diremehkan karena menurut mereka Anda tidak seberuntung mereka, biarkanlah saja mereka melakukan itu. Kalau mereka tak mau berteman denganmu karena Anda miskin, janganlah berkecil hati. Allah tidak menutup mata untuk hidup kita. Dia pasti menolong kita. Dia sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Tugas kita adalah membuka hati, lalu biarkan dia bertindak. Elisabet dan Zakaria adalah pasangan suami istri yang pernah mengalami situasi seperti itu. Mereka belum dikaruniai anak oleh Allah sampai mereka berusia lanjut. Sebuah keluarga tanpa anak pada zaman itu akan diremehkan. Sepanjang waktu tentu tetangga pada mempertanyakan iman keluarga ini
karena belum mempunyai anak. Mereka akan dicibir. Mereka akan dipermalukan saat ibu-ibu lain dengan bangga menggendong anak di depan mereka. Mereka menjadi bahan ngerumpi. Namun mereka menghadapi semua itu dengan sabar dan tetap setia kepada Allah. Elisabet dan Zakaria adalah contoh dari nilai kesabaran dan kesetiaan. Saudara, jika kita sabar, bukan berarti kita lemah. Sabar adalah bukti kalau kita kuat menghadapi situasi sulit. Kalau kita setia, bukan berarti kita tidak laku. Namun kesetiaan menunjukkan kita bahwa kita menyimpan Tuhan dalam hati dan membiarkan Tuhan menjaga hidup kita. Saudaraku, setialah untuk menjaga hati dan sabarlah untuk memenangkan segalanya bersama Allah. Elisabet dan Zakaria menunjukkan sikap kesabaran dan kesetiaan. Mereka percaya Allah ada untuk keluarga mereka. Mereka percaya Allah tidak akan membiarkan mereka selamanya dipermalukan. Elisabet dan Zakaria tetap saling mencintai sebagai suami istri, mencintai dengan sabar menghadapi kekurangan masing-masing. Mereka tetap setia sebagai suami istri, setia dalam menjalani perkawinan yang merupakan kehendak Allah. Mereka adalah suami istri yang memiliki dua hati yang saling tulus dalam mencintai. Mereka selalu menemukan kekuatan untuk bertahan dalam perkawinan. Mereka tetap bergandengan tangan karena mereka menyadari tak mudah untuk selalu bersama. Maka bergandengan tangan sangatlah penting. Saudaraku yang terkasih, kesabaran dan kesetiaan Elisabet dan Zakaria ditunjang dengan doa-doa mereka. Akhirnya semuanya terjawab pada hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dalam keluarga yang sabar dan setia, hadir dalam keluarga yang mencintai doa, hadir dalam keluarga yang saling mencintai satu dengan yang lain, meskipun ada tantangan. Karena kelahiran Yohanes Pembaptis, akhirnya semua orang di sekitarnya merenung tentang karya Allah. Kesetiaan, kesabaran, dan doa tidak berhenti sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria dan Elisabet selalu berdoa sebagai satu keluarga, suami dan istri, bersama dengan anak kesayangan mereka, Yohanes Pembaptis. Pasutri ini, Elisabet dan Zakaria, tetap membangun kesetiaan dan kesabaran disertai doa dalam tahap mendidik dan membesarkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun bertambah besar dan kuat rohnya dalam asuhan pasutri Elisabet dan Zakaria. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang saat ini lagi ada dalam masalah. Sabarlah menghadapi semuanya itu. Tetaplah setia pada Allah. Dia pasti akan membebaskan Anda dari masalah. Percayalah, Allah akan membuatmu tersenyum bahagia. Mereka yang menghinamu saat ini akan tertunduk malu. Mereka yang meremehkanmu saat ini akan kembali mengagumimu. Mereka yang saat ini menolakmu akan beramai-ramai menjadikanmu sahabat. Semua itu
karena pekerjaan Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Saudaraku, mari kita membuka hati. Sabarlah dalam hidup, setialah selalu. Tetap indahkan doa. Allah akan memberimu yang terbaik. Allah akan menolongmu. Percayalah, kasih Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita menerima berkat Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa, berkatilah saudara-saudari ini. Berkatilah anak-anakmu ini. Bebaskanlah mereka dari masalah. Karunialah mereka rezeki yang berlimpah, dan turunlah berkat-Mu atas mereka semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sukses selalu.